Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fadila dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Desa dan kota merupakan suatu perwujudan wilayah yang menjadi tempat tinggal sekelompok atau lebih manusia untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Perbedaan desa dan kota menurut Prof. Bintarto. Yang pertama, mata pencarian. Mata pencarian di desa ini bersifat agraris dan homogen karena mayoritas penduduknya ini di desa ini bekerja di sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang sama. Untuk di kota, mata pencariannya yakni non-agraris dan heterogen. Penduduk kota ini bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang bermacam-macam. Dua adalah ruang kerja. Ruang kerja di desa ini cenderung terbuka karena mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan yang sama yakni di sektor pertanian. Sedangkan di kota, ruang kerjanya yakni tertutup. Sebagian besar pun ada juga yang terbuka, tetapi untuk perkantoran biasanya dilakukan di ruangan yang tertutup. Tiga adalah keahlian. Di desa ini karena pekerjaan di desa ini bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan di bidang pertanian. Sedangkan di kota, pekerjaan di kota ini bervariasi dan ada spesialisasi pada bidang-bidang yang tertentu. Untuk di rumah dan tempat kerjanya, jarak antara rumah dan tempat kerja cenderung dekat sehingga sarana transportasi tidak begitu diperlukan. Sedangkan di kota, jarak rumah dengan tempat kerja ini cenderung jauh, sehingga sarana transportasi ini sangat diperlukan. Untuk kepadatan penduduknya, di desa ini kepadatan penduduknya rendah dengan jumlah penduduk yang kecil dengan wilayah desa yang cenderung luas. Sedangkan untuk di kota, kepadatan penduduknya ini tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dengan wilayah kota yang cenderung sempit. Perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Yang pertama adalah desa tradisional. Desa tradisional ini adalah daerah pedalaman yang penduduknya cenderung menutup diri dan menolak sepenuhnya budaya luar. Dua, desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang mulai berkembang, sudah mulai bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga adalah desa swakarya. Desa swakarya, di dalam desa swakarya ini terdapat perubahan perilaku masyarakat yang mulai memanfaatkan atau menggunakan potensi yang dimiliki desanya. Empat adalah desa swasembada. Desa swasembada ini adalah daerah yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cipta karya dan jasa, serta sudah ditemukan banyak perubahan vertikal maupun horizontal. Contohnya yakni desa Pujon Kidul. Nah, yang kelima adalah desa Pancasila. Desa Pancasila ini adalah desa yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Desa yang adil dan makmur serta sejahtera dengan kerukunan yang kuat. Contohnya yakni di Desa Balun, Lamongan. Perbedaan kota menurut perkembangannya ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah eupolis, yakni wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Contohnya seperti kota Banjar. Yang kedua adalah polis. Polis adalah kota yang masih agraris, contohnya seperti di kota Sparta City, Yunani. Yang ketiga adalah metropolis. Metropolis ini adalah kota yang perekonomiannya bergerak ke industri, contohnya yakni kota Surabaya. Yang kelima adalah melopolis. Melopolis ini adalah wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi suatu wilayah perkotaan yang besar. Contohnya yakni Jabodetabek. Yang kelima adalah Tiranopolis. Tiranopolis ini adalah kota yang kehidupannya penuh kerawanan sosial seperti kemacetan dan kriminalitas. Contohnya Jakarta dengan kemacetan yang tinggi. Nekropolis. Nekropolis adalah kota yang mengalami kemunduran dan seperti kota mati. Contohnya adalah di California, Amerika Serikat. Pola keruangan menurut Dal Johnny
Yang pertama adalah bentuk desa linear. Bentuk desa linear ini pemukiman penduduk di wilayah ini berderet sejajar dengan jaringan jalan raya. Biasanya dapat ditemukan di dataran rendah. 2 adalah bentuk desa memanjang di pesisir. Deretan rumah di bentuk desa ini yakni searah dengan garis pantai hingga bertemu dengan desa lain. Yang ketiga adalah bentuk desa terpusat. Letak dari rumah-rumah penduduk ini membentuk sebuah kompleks pemukiman penduduk yang terpusat dengan cenderung padat. 4 adalah bentuk desa mengelilingi fasilitas. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang bermanfaat bagi penduduknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mata air dan waduk. Bentuk desa ini dapat ditemui di dataran rendah. Pola keruangan desa menurut Prof. Bintarto. Yang pertama adalah pola persebaran desa memanjang jalan. Bermaksud pola ini terbentuk dengan tujuan agar pemukiman penduduk dekat dengan prasarana transportasi. Yang kedua adalah pola persebaran desa memanjang sungai. Pemukiman penduduknya terletak di kanan kiri sungai. Penduduk desa memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan sehari-hari. Yang ketiga adalah pola persebaran desa memanjang pantai. Pola permukiman penduduknya ini mengikuti arah garis pantai. Yang keempat adalah pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar dengan rel kereta api. Ini bermaksud berarti pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar rel kereta api ini dapat ditemukan di daerah yang landai. Yang kelima adalah pola persebaran desa radial. Pola ini ditemukan di daerah gunung berapi. Pemukiman penduduknya biasanya terletak di kanan kiri sungai di lereng gunung berapi. Yang keenam adalah pola persebaran desa tersebar. Pola ini dapat ditemukan di daerah dengan tingkat kesuburan tanah yang tidak merata, seperti di pegunungan kapur maupun di padang pasir. Struktur kota. Yang pertama, teori konsentris. Teori konsentris ini menyatakan pertumbuhan setiap kota terjadi melalui ekspansi radial dari pusat. Ekspansi ini membentuk serangkaian ciksin konsentris. Di zona 1 ini adalah daerah pusat kegiatan. Zona 2 adalah daerah peralihan, yakni zona perdagangan yang beralih ke permukiman. Zona 3 adalah permukiman kelas pekerja buruh. Zona 4 adalah pemukiman kelas menengah. Dan zona 5 adalah pengelaju atau zona permukiman yang beralih ke zona pertanian. 2 adalah teori sektoral. Teori sektoral ini menggambarkan perluasan kota sebagai pertumbuhan poros yang mendorong keluar dari pusat kota di sepanjang jalur transportasi. Zona 1 yakni daerah pusat kegiatan. Zona 2 adalah daerah grosir dan manufaktur. Zona 3 adalah pemukiman kelas rendah. Zona 4 adalah pemukiman kelas menengah. Zona 5 adalah pemukiman kelas atas. Teori yang ketiga adalah teori inti ganda. Menurut teori ini, kota-kota ini cenderung tumbuh di sekitar beberapa pusat pertumbuhan. Dengan ini, terbentuklah pola banyak nukleus atau kutub pertumbuhan. Zona 1 adalah daerah pusat kegiatan. Zona 2 adalah daerah grosir dan manufaktur. Zona 3 adalah daerah pemukiman kelas rendah. Zona 4 adalah daerah pemukiman kelas menengah. Zona 5 adalah pemukiman kelas tinggi. Zona 6 adalah daerah manufaktur berat. Zona 7 adalah daerah di luar PDK. Zona 8 ini adalah pemukiman suburban dan zona 9 ini adalah daerah industri suburban. Mengapa disebut teori inti ganda? Karena di teori ini terdapat 2 daerah grosir dan manufaktur. Yang pertama ada di zona 2, dan yang kedua adalah di zona 6. Yang terakhir adalah teori konseptual.
Teori konseptual ini adalah teori struktur ruang yang menggambarkan unsur-unsur teori konsentris dan teori sektor. Zona 1 adalah daerah pusat kegiatan, zona 2 adalah daerah perdagangan atau industri, zona 3 adalah sektor permukiman kelas elit, zona 4 adalah sektor pemukiman yang lanjut perkembangannya, zona 5 adalah daerah berkembang secara setempat, zona 6 adalah pemukiman liar. Bentuk kota ini terbagi menjadi dua, yakni kota kompak dan kota tidak kompak. Kota kompak ini antara lain 1. Kota bentuk persegi. Kota bentuk ini mempunyai kesempatan perluasan perluasan kota ke segala arah yang relatif seimbang, dan kendala fisiknya ini relatif tidak begitu berarti. Kota bentuk 4 persegi panjang. Bentuk ini menggambarkan adanya perkembangan areal kota pada sisi yang berbeda. Kota bentuk pita. Bentuknya ini hampir sama dengan bentuk persegi panjang, hanya saja dimensi panjangnya jauh lebih besar daripada dimensi lebarnya. Hal ini terjadi karena panjangnya jalur transportasi. Kota bentuk bulat. Bentuk kota ini termasuk bentuk kota yang paling ideal karena kota bentuk ini memberikan kesempatan berkembang yang seimbang bagi seluruh wilayahnya. Kota bentuk kipas. Bentuk ini menggambarkan kesempatan perkembangan ke arah luar lingkaran yang relatif seimbang. Kota bentuk gurita. Kota bentuk seperti ini jalur transportasinya sangat penting. Ada beberapa jalur yang mengarah ke arah luar kota. Kota bentuk tidak berpola. Bentuk kota ini biasanya dapat ditemukan di daerah kondisi geografis khusus di mana telah ada kendala pertumbuhan itu sendiri. Misalnya, kota pulau atau island city yang mengikuti bentuk cekungan yang ada. Kota tidak kompak. 1. Kota bentuk terpecah. Kota bentuk ini berawal dari kota bentuk kompak. Karena seiring dengan perjalanan waktu, perluasan wilayah perkotaan pun terjadi. Kemudian, kota-kota ini tidak langsung membentuk sebagai kota induk. Namun, kota-kota ini cenderung membentuk daerah kantong-kantong di daerah pertanian sekitarnya. Kota bentuk berantai merupakan bagian berantai dari bentuk pecah, hanya saja bentuk berantai ini terbentuk ketika bentuk terpecah ini terjadi hanya di sepanjang rute tertentu. Kota bentuk terbelah. Bentuk ini menggambarkan bentuk kota yang kompak, tapi sektornya terbelah oleh perairan yang lebar. Kota bentuk stelar. Bentuk kota seperti ini biasanya dapat ditemukan pada kota-kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota satelit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.